Assalamualaikum, para wanita kuat. Kamu adalah inspirasi bagi banyak orang, bahkan tanpa kamu sadari. Teruslah bersinar, dan jangan pernah berhenti bermimpi. Jangan lupa subscribe channel ini, dan berikan like, agar kita bisa terus berbagi cerita inspiratif lainnya. Aku menangis tanpa suara, air mata mengalir deras di pipiku. Namun tak ada isakan atau jeritan. Semua rasa sakit ini terlalu besar untuk bisa keluar dalam bentuk suara. Suamiku, lelaki yang pernah kukira, akan selalu ada untukku, tempatku bersandar saat badai kehidupan menerjang, kini meninggalkanku. Hanya beberapa hari lalu, dia datang, dengan wajah dingin dan kata-kata tajam yang menusuk lebih dalam daripada pisau. Dia bilang aku terlalu tua, terlalu membosankan, tidak lagi menarik baginya. Kata-kata itu terus terngiang-ngiang di kepalaku, seperti mantra menyakitkan yang tak bisa kuhentikan. Aku ingat tatapannya saat dia mengatakannya. Matanya kosong, tak ada sedikit pun rasa bersalah di sana. Seolah-olah aku hanyalah sebuah beban yang akhirnya dia putuskan untuk lepaskan. Tapi yang paling menyakitkan adalah alasan sebenarnya di balik semua ini. Dia tidak hanya meninggalkanku karena alasan klise tentang usia atau kebosanan. Dia meninggalkanku demi wanita lain. Wanita muda, cantik, dengan senyum manis dan tubuh langsing yang membuatnya lupa pada semua janji-janji yang pernah kami ucapkan di hadapan Tuhan. Saat pertama kali curiga, aku berusaha menepisnya. Mungkin aku terlalu banyak berpikir, terlalu cemas tanpa alasan. Namun, semakin hari, perilakunya semakin aneh. Telepon selalu disimpan dengan buru-buru setiap kali aku mendekat, jas seringkali berbau parfum asing, dan nota hotel mulai bermunculan di saku celananya. Hatiku hancur, tapi aku tidak ingin gegabah. Aku harus memastikan sendiri kebenarannya. Maka, aku membeli kamera mini dan diam-diam memasangnya di dashboard mobilnya. Hasilnya lebih dari yang kuharapkan. Video demi video merekam pertemuannya dengan wanita itu. Mereka tertawa bersama, saling menyentuh dengan cara yang tak pantas, bahkan melakukan hal-hal yang membuatku merasa lebih rendah dari sampah. Dalam rekaman itu, aku melihat suamiku yang biasanya tenang dan sopan berubah menjadi orang asing. Dia tampak begitu liar, begitu lapar, seolah dia bukan lelaki yang sama yang pernah bersumpah untuk setia padaku. Tapi aku tak boleh runtuh. Aku tidak akan menangis lagi. Sudah cukup. Ini bukan akhir. Ini baru permulaan. Aku menatap bayanganku sendiri di cermin tua di sudut kamar. Mataku bengkak, kulitku pucat, dan rambutku berantakan. Aku hampir tak mengenali diriku sendiri. Namun, meski penampilanku terlihat rapuh, ada api kecil yang mulai menyala di dalam hatiku. Api dendam, api balas dendam. Biarlah mereka menikmati momen-momen indah mereka sekarang. Suatu hari mereka akan membayar mahal atas apa yang mereka lakukan padaku, karena aku tidak akan membiarkan mereka melukai aku tanpa konsekuensi. Malam itu, aku terbangun dengan keringat dingin membasahi tubuhku. Mimpi buruk lagi. Dalam mimpi, aku melihat wajahnya, wajah suamiku, tertawa bersama wanita itu. Mereka berjalan beriringan di bawah sinar matahari, tangan mereka bertautan, sementara aku hanya berdiri di kejauhan, seperti bayangan tak kasat mata. Aku mencoba berteriak, tapi suaraku hilang, tak ada yang mendengarku. Aku duduk di tepi tempat tidur, menarik napas dalam-dalam untuk menenangkan diri. Namun, ketika aku menutup mata, pikiranku kembali dipenuhi oleh rekaman-rekaman itu. Rekaman yang beberapa hari lalu berhasil kudapatkan dari kamera mini di mobilnya. Rasanya seperti racun yang perlahan meresap ke dalam pembuluh darahku, menggerogoti hatiku sedikit demi sedikit. Awalnya, aku hanya curiga. Ada sesuatu yang berbeda tentang suamiku belakangan ini. Dia tidak lagi pulang tepat waktu, seringkali menghindari tatapanku saat berbicara, dan telepon selalu disimpan dengan cepat setiap kali aku mendekat. Aku mencoba memakluminya, menghibur diri bahwa mungkin dia hanya lelah karena pekerjaan. Tapi naluri seorang istri tidak bisa dibohongi. Ada sesuatu yang salah, sangat salah. Satu malam, aku menemukan nota hotel di saku jasnya. Hatiku langsung mencelos, tapi aku berusaha tetap tenang. Aku tahu aku harus mendapatkan bukti sebelum membuat kesimpulan apapun.
Jadi, tanpa sepengetahuannya, aku membeli kamera mini di toko elektronik kecil di pinggir kota. Keesokan harinya, saat dia pergi bekerja, aku diam-diam memasang kamera itu di dashboard mobilnya. Awalnya aku ragu, takut tertangkap basah, tapi rasa penasaranku lebih besar daripada ketakutanku. Hasilnya lebih buruk dari yang kubayangkan. Video pertama yang kulihat sudah cukup membuatku ingin muntah. Suamiku, pria yang pernah kukira begitu sempurna, duduk di kursi depan mobil bersama wanita itu. Mereka tertawa, bercanda, bahkan saling menyentuh dengan cara yang membuatku muak. Wanita itu tampak begitu percaya diri, seolah dia tahu benar bahwa dia telah memenangkan permainan ini. Dia lebih muda dariku, cantik, dengan rambut panjang bergoyang, dan senyum licik yang membuatku ingin meraih layar dan mencakarnya. Video-video berikutnya semakin parah. Mereka tidak hanya bicara atau berciuman ringan. Ada momen-momen intim yang sulit untuk kutonton tanpa merasa hancur. Setiap detik yang berlalu di layar itu seperti pukulan keras ke dadaku. Aku melihat bagaimana suamiku berubah menjadi orang asing. Dia yang biasanya sopan dan pendiam, tiba-tiba menjadi liar dan haus nafsu di depan wanita itu. Dia bahkan tidak ragu untuk melakukan hal horor di dalam mobil, seolah-olah dia lupa bahwa mobil itu adalah milik kami berdua. Ketika akhirnya aku selesai menonton semua rekaman itu, aku merasa kosong. Tubuhku gemetar hebat, air mata mengalir, tanpa bisa kucegah. Aku menatap layar laptopku dengan pandangan kabur, mencoba mencerna apa yang baru saja kulihat. Bagaimana bisa dia melakukan ini padaku? Setelah semua yang telah kita lalui bersama, setelah semua pengorbanan yang kulakukan demi rumah tangga ini. Namun, di tengah kemarahan dan kesedihan yang membuncah, ada satu pemikiran yang muncul di benakku. Aku tidak akan membiarkan mereka lolos begitu saja. Mereka pikir aku bodoh? Mereka pikir mereka bisa seenaknya menghancurkan hidupku tanpa konsekuensi? Oh, betapa salahnya mereka. Aku mulai menyusun rencana dalam hati. Aku tidak akan gegabah. Aku akan sabar, menunggu waktu yang tepat untuk memberikan pelajaran pada mereka. Biarlah mereka menikmati momen-momen indah mereka sekarang. Suatu hari, mereka akan membayar mahal atas kebohongan dan pengkhianatan ini. Tapi untuk saat ini, aku hanya akan diam. Menyimpan semua amarah dan luka ini dalam hati, sambil terus mempersiapkan langkah-langkahku. Ini bukan akhir. Ini baru permulaan. Karena api dendam yang mulai menyala di dalam hatiku tidak akan padam begitu saja. Rumah ini pernah menjadi tempat penuh kehangatan, tempat di mana tawa dan canda terdengar di setiap sudutnya. Namun sekarang, ia terasa seperti penjara besar yang dingin dan sunyi. Setiap langkah kakiku di lantai kayu berderit, menggema di ruangan-ruangan kosong yang kini dipenuhi oleh bayang-bayang masa lalu. Aku sering duduk di sofa ruang tamu, menatap foto-foto kami berdua yang masih terpajang di dinding. Senyuman palsunya, tatapan kosongnya, semuanya membuatku ingin merobeknya satu persatu. Tapi aku tidak melakukannya. Biarlah mereka tetap ada, di sana, sebagai pengingat bahwa tidak semua cerita bahagia berakhir indah. Aku mulai jarang keluar rumah. Teman-teman mencoba menghubungi, bertanya apakah aku baik-baik saja, tapi aku selalu menolak ajakan mereka untuk bertemu. Aku tidak butuh belas kasihan atau kata-kata manis yang tak akan mengubah apapun. Aku hanya ingin sendiri, tenggelam dalam kesunyian yang menyakitkan ini, sampai rasa sakit itu benar-benar hilang, atau aku menemukan cara untuk membalasnya. Suatu hari, surat resmi datang ke rumah. Perceraian. Dia sudah mengurus segalanya tanpa memberitahu aku lebih dulu. Prosesnya begitu cepat, tanpa drama atau perdebatan. Saat di pengadilan, dia tampak lega, hampir tersenyum ketika hakim mengetok palu dan mengesahkan putusan perceraian itu. Aku hanya duduk diam, menggenggam ujung rok hitamku erat-erat, menahan diri agar tidak menangis di depan semua orang. Hatiku hancur, tapi aku bersumpah pada diriku sendiri bahwa ini bukan akhir. Ini baru awal dari rencana balas dendam yang sedang kususun. Setelah sidang, aku pulang ke rumah dan membuka lemari pakaiannya. Aku ingin menyingkirkan semua barang-barangnya, tapi tanganku gemetar saat menyentuh baju-baju yang dulu sering kupilihkan untuknya. Ada bau parfum asing yang samar tertinggal di beberapa bajunya,
dan rasanya seperti pisau yang menusuk ulu hati. Aku melemparkan semuanya ke dalam kantong plastik besar, berniat membuangnya keesokan harinya. Tidak ada lagi jejaknya di rumah ini. Tidak ada lagi kenangan manis yang bisa membuatku lemah. Malam itu, aku duduk di tepi ranjang dengan lampu redup. Di hadapanku, laptop terbuka, memutar kembali rekaman-rekaman yang telah kusimpan di folder rahasia. Setiap kali melihat wajah mereka berdua di layar, amarahku semakin membara. Wanita itu, pelakor yang telah merenggut suamiku dariku, tampak begitu puas dan bangga dalam setiap adegan. Senyumnya licik, matanya penuh kemenangan, seolah dia tahu bahwa dia telah memenangkan permainan ini. Tapi dia salah. Dia tidak tahu siapa aku. Dia tidak tahu apa yang akan kulakukan padanya, pada mereka berdua. Di tengah malam yang sunyi, aku mulai menyusun skenario balas dendamku lebih detail. Aku harus mempermalukan mereka di depan umum, membuat mereka merasakan rasa malu yang sama, seperti yang kurasakan saat menonton rekaman itu. Semua orang harus tahu siapa mereka sebenarnya. Suamiku yang pengecut dan wanita muda itu yang tak tahu malu. Mereka harus membayar mahal atas apa yang telah mereka lakukan padaku. Namun, di balik api dendam yang mulai menyala dalam hatiku, ada retakan lain yang lebih dalam. Retakan itu adalah kehilangan. Bukan hanya kehilangan suamiku, tapi juga kepercayaan, diriku, harga diriku, dan arti cinta yang pernah kuyakini. Aku mulai meragukan diriku sendiri. Apakah aku benar-benar terlalu tua? Terlalu membosankan? Apakah kesalahanku sehingga dia memilih meninggalkanku? Pertanyaan-pertanyaan itu terus menghantuiku, membuatku terbangun tengah malam dengan perasaan hampa. Kadang-kadang, aku menatap cermin dan bertanya-tanya, siapa sebenarnya wanita yang berdiri di hadapanku ini? Aku tidak lagi mengenali diriku sendiri. Rambutku kusut, mataku sayu, dan senyumanku hilang entah kemana. Aku seperti bayangan dari diriku yang dulu. Wanita yang penuh harapan dan mimpi-mimpi indah tentang masa depan. Tapi meski hatiku retak, aku tahu aku tidak boleh runtuh. Aku harus kuat, karena rencanaku belum selesai. Suatu hari, mereka akan tahu bahwa tidak ada yang bisa mengkhianati aku dan lolos begitu saja. Dan ketika saat itu tiba, aku akan tersenyum. Senyum kemenangan. Senyum balas dendam. Malam-malam sunyi mulai terasa seperti mimpi buruk yang berulang. Aku sering terbangun dengan napas tersengal, dada sesak, dan keringat dingin membasahi tubuhku. Dalam mimpi itu, aku melihat wajahnya, suamiku, dan wanita itu tertawa bersama. Mereka tampak begitu bahagia, sementara aku hanya menjadi bayangan tak kasat mata yang tak bisa menyentuh mereka. Aku mencoba berteriak, tapi suaraku hilang di tengah kegelapan. Setiap kali aku membuka mata, realitas yang menyakitkan langsung menyeretku kembali. Namun, ada satu hal yang berbeda sekarang. Di tengah kesedihan yang menghantui malam-malamku, api dendam dalam hatiku semakin membara. Aku tidak lagi merasa sebagai korban. Aku adalah pemburu, dan mereka adalah mangsaku. Mereka mungkin telah menghancurkanku, tapi aku tidak akan membiarkan mereka menikmati hasil perbuatan mereka tanpa konsekuensi. Setiap pagi, aku bangun dengan tekad baru. Aku mulai merapikan diri, meskipun hanya untuk diriku sendiri. Rambutku disisir rapi, pakaianku dipilih dengan cermat, dan aku mulai memperhatikan penampilan yang lama kuabaikan. Bukan karena aku ingin menarik perhatian siapapun, tapi karena aku ingin merasa hidup kembali. Aku ingin merasa bahwa aku masih memiliki kendali atas hidupku, meskipun dunia terasa runtuh di sekitarku. Aku juga mulai menyusun rencana balas dendamku lebih matang. Rekaman-rekaman itu adalah senjata utamaku. Tapi aku tahu aku harus menggunakan momen yang tepat agar dampaknya maksimal. Aku tidak ingin sekadar membuat mereka malu. Aku ingin menghancurkan mereka di depan semua orang yang mereka kenal. Biarlah dunia melihat siapa mereka sebenarnya, sepasang pengkhianat yang pantas mendapatkan hinaan. Setelah beberapa hari merenung, aku akhirnya menemukan jawabannya. Pernikahan mereka. Ya, itulah saat yang sempurna. Suamiku pasti akan menikahi wanita itu secepat mungkin, karena dia sudah tidak sabar untuk meninggalkanku. Dan ketika mereka berdiri di pelaminan, di hadapan keluarga, teman-teman, dan tamu undangan, aku akan memastikan
bahwa kebohongan mereka terungkap di depan semua orang. Bayangan wajah mereka yang penuh rasa malu dan kebingungan mulai menghiburku di malam-malam panjang ini. Namun, ada bagian dari diriku yang masih bergumul dengan emosi. Ada kalanya aku merasa lelah menjalani semua ini. Lelah memendam amarah, lelah menyusun rencana, lelah berpura-pura tegar. Kadang-kadang, aku duduk di sudut kamar, memeluk lutut, dan bertanya-tanya, apakah semua ini benar-benar sepadan? Apakah balas dendam akan membawaku pada kebahagiaan? Ataukah aku hanya menambah beban di pundakku sendiri? Tapi kemudian aku ingat wajah mereka berdua di rekaman itu. Senyum licik mereka, tatapan penuh nafsu, dan kebebasan yang mereka nikmati di belakang punggungku. Semua keraguan itu langsung lenyap. Tidak, aku tidak boleh menyerah. Aku harus melanjutkan rencana ini sampai akhir. Mereka pikir mereka bisa menghancurkanku tanpa konsekuensi? Oh, betapa salahnya mereka. Di tengah malam yang sunyi, aku mulai menyusun langkah-langkah konkret. Aku meminta bantuan seorang teman IT yang kudekati diam-diam. Dia adalah orang yang bisa kupercaya untuk tidak banyak bertanya. Aku memberinya flash disk yang berisi rekaman-rekaman itu dan memintanya untuk memastikan video itu bisa diputar lancar di layar besar. Dia awalnya ragu, tapi setelah aku meyakinkan bahwa ini penting, dia setuju untuk membantu. Ketika semuanya sudah siap, aku merasa lebih tenang. Aku tidak lagi merasa seperti orang yang hancur. Aku merasa seperti seorang jenderal yang sedang mempersiapkan pasukannya untuk pertempuran terakhir. Aku tahu risiko yang harus kutanggung jika rencana ini gagal, tapi aku tidak peduli. Aku tidak punya apa-apa lagi untuk kehilangan. Suatu malam, aku duduk di depan cermin tua di kamarku. Mataku menatap bayanganku sendiri, mencoba mencari jejak wanita yang pernah kukira aku kenal. Wanita itu sudah hilang, digantikan oleh versi diriku yang lebih keras, lebih dingin, dan lebih berbahaya. Tapi aku tidak menyesal. Aku tidak bisa kembali menjadi wanita yang dulu, karena wanita itu terlalu rapuh, terlalu mudah dihancurkan. Aku tersenyum tipis pada bayanganku di cermin. Senyum itu bukan senyuman kebahagiaan, tapi senyuman kemenangan. Kemenangan atas diriku sendiri. Kemenangan atas rasa takut dan keraguan yang selama ini menghantuiku. Dan ketika saatnya tiba, aku akan tersenyum lagi. Tapi kali ini, senyum itu akan ditujukan untuk mereka. Untuk memastikan bahwa mereka tahu, aku tidak akan pernah dilupakan begitu saja. Pagi itu, aku bangun lebih awal. Matahari belum sepenuhnya muncul di balik cakrawala, tapi aku sudah berdiri di depan cermin, memperhatikan diriku sendiri dengan tatapan tajam. Aku mengenakan gaun hitam sederhana yang kusengaja pilih untuk acara ini. Tidak ada kilauan atau hiasan berlebihan. Aku ingin penampilanku terlihat elegan, namun tetap mencerminkan keseriusan niatku. Rambutku disanggul rapi ke belakang, dan sedikit polesan makeup melingkupi wajahku, memberi kesan tenang namun misterius. Aku menatap mataku sendiri di cermin. Ada api kecil yang menyala di sana, api dendam yang telah kubawa sejak hari-hari kelam itu. Aku berkata pada diriku sendiri, ini adalah harimu, hari di mana kebenaran akan terungkap. Jangan ragu. Setelah memastikan semuanya siap, aku meraih tas kecilku dan melangkah keluar rumah. Udara pagi begitu segar, tapi tidak ada ruang bagi perasaan damai dalam hatiku. Di dalam tas itu, ada flash disk yang berisi rekaman-rekaman mereka. Rekaman yang akan menjadi senjata pamungkas dalam rencanaku. Aku sudah membayangkan bagaimana momen itu akan berlangsung, detik demi detik. Dan aku yakin, saat itu akan menjadi salah satu momen paling memuaskan dalam hidupku. Gedung pernikahan itu tampak megah dari kejauhan, dikelilingi oleh taman bunga yang indah dan dekorasi putih yang serba elegan. Musik riang mengalun lembut dari dalam gedung, dan tamu-tamu mulai berdatangan dengan senyum sumringah di wajah mereka. Semua orang tampak bahagia, tak menyadari bahwa sesuatu yang besar akan terjadi hari ini. Aku tersenyum tipis, menyembunyikan amarah di balik topeng tenang. Aku masuk ke dalam gedung dengan langkah mantap, meski jantungku berdegup kencang. Di dalam,
Suasana begitu meriah. Para undangan saling berbincang, tertawa, dan mengambil foto-foto bersama. Aku memilih tempat duduk di barisan belakang, menjaga jarak agar tidak terlalu mencolok. Namun, aku bisa melihat panggung pelaminan dengan jelas dari posisiku. Suamiku, tidak, dia bukan suamiku lagi, berdiri di sana, mengenakan setelan jas hitam yang sempurna. Dia tampak gugup, tapi juga penuh senyuman, seperti seorang pria yang tengah menikmati momen terbaik dalam hidupnya. Di sisinya, wanita itu, pelakor yang telah merampasnya dariku, terlihat begitu cantik dalam gaun pengantin putihnya. Gaun itu panjang dan anggun, dipenuhi detail sulaman halus yang membuatnya tampak seperti putri dari dongeng. Senyumnya begitu lebar, matanya berbinar-binar, seolah dunia miliknya sekarang. Aku mengamati mereka dari kejauhan, mencatat setiap ekspresi di wajah mereka. Mereka pikir ini adalah awal dari kebahagiaan mereka. Oh, betapa salahnya mereka. Acara pun dimulai. MC mulai berbicara, mengucapkan kata-kata manis tentang cinta dan komitmen. Beberapa tamu bertepuk tangan, ada yang menyeka air mata haru. Namun, aku hanya duduk diam, menunggu momen yang tepat. Ketika pasangan itu akhirnya naik ke pelaminan, aku tahu inilah saatnya. Aku bangkit dari kursiku, berjalan perlahan menuju panggung. Setiap langkah yang kulakukan terasa berat, tapi juga penuh tekad. Tamu-tamu mulai memperhatikanku. Beberapa di antaranya tampak bingung melihat kehadiranku di acara ini. Aku tersenyum tipis, lalu menyodorkan flash disk kepada petugas audiovisual yang berdiri di sudut ruangan. Awalnya, dia ragu. Tapi aku meyakinkannya bahwa ini adalah kejutan spesial dari mempelai. Tolong mainkan ini, kataku dengan suara rendah namun tegas. Ini penting. Petugas itu mengangguk, lalu memasukkan flash disk ke dalam perangkat pemutar video. Layar besar di belakang panggung mulai menyala, menampilkan gambar-gambar pertama dari rekaman itu. Awalnya, para tamu tertawa ringan, mengira ini adalah video romantis dari masa lalu pasangan pengantin. Namun, detik berikutnya, suasana langsung berubah drastis. Rekaman syur mereka mulai diputar. Wajah suamiku dan wanita itu terpampang jelas di layar, melakukan hal horor yang membuat seluruh ruangan hening sejenak. Kemudian, gemuruh protes dan teriakan marah memenuhi ruangan. Para tamu mulai berdiri, menunjuk-nunjuk ke arah pelaminan, dengan wajah penuh kemarahan. Suamiku tampak pucat pasi, tubuhnya membeku di tempat. Wanita itu menjerit histeris, menutupi wajahnya dengan kedua tangan, tapi sudah terlambat. Semua orang telah melihat kebenarannya. Dan saat itulah, aku tersenyum, puas, ini baru permulaan. Suara-suara protes dan teriakan marah memenuhi ruangan, menciptakan kekacauan yang tak terbayangkan. Layar besar di belakang pelaminan masih menampilkan rekaman itu. Wajah suamiku dan wanita itu terekam dengan jelas dalam momen-momen paling hina mereka. Gaun pengantin putih yang tadinya begitu anggun kini tampak seperti simbol kepalsuan. Senyum liciknya telah berubah menjadi ekspresi ketakutan murni. Para tamu mulai melemparkan apapun yang ada di dekat mereka. Botol air mineral, gelas plastik berisi minuman manis, bahkan buket bunga dari meja dekorasi dilemparkan ke arah pasangan itu. Wanita itu berusaha melindungi diri dengan kedua tangannya, tapi gaun putihnya sudah basah kuyup dan riasan wajahnya luntur, meninggalkan jejak-jejak hitam di pipinya. Suamiku hanya bisa berdiri diam, matanya kosong, seolah tubuhnya lumpuh oleh rasa malu dan panik. Aku berdiri di samping layar, menyaksikan semua ini dengan senyum dingin di wajahku. Tidak ada lagi emosi yang tersisa dalam hatiku, hanya kepuasan mendalam atas balas dendam yang baru saja kulakukan. Aku memperhatikan bagaimana para tamu yang tadinya tersenyum bahagia, kini menatap pasangan itu dengan kemarahan yang nyaris tak terkendali. Beberapa orang bahkan berteriak, "Penipu!" atau "Hina sekali kalian," sementara yang lain saling berbisik, membicarakan skandal ini dengan nada geram. MC acara, yang awalnya tampak tenang dan profesional, kini kebingungan mencoba mengambil kendali situasi. Dia berulang kali meminta agar tamu-tamu tetap tenang, tapi suaranya tenggelam oleh gemuruh kemarahan.
Bahkan beberapa keluarga dari pihak mempelai wanita mulai meninggalkan tempat duduk mereka, menyeret kursi-kursi dengan suara keras, sambil mengutuk kelakuan tidak bermoral pasangan pengantin itu. Di tengah kekacauan ini, aku merasakan sesuatu yang aneh, sebuah kekosongan. Awalnya, aku berpikir bahwa saat ini akan membuatku merasa puas sepenuhnya. Namun, ketika aku melihat wajah mereka yang penuh malu, aku menyadari bahwa balas dendam ini tidak benar-benar membawa kebahagiaan. Ada rasa lega, tentu saja, karena akhirnya kebenaran terungkap. Tapi di balik itu, ada juga perasaan hampa yang sulit dijelaskan. Seorang tamu yang tampaknya mengenalku berjalan mendekat. Matanya penuh dengan rasa iba, meskipun dia berusaha menyembunyikannya. "Kamu pasti wanita yang diselingkuhi," katanya pelan. Aku turut bersimpati. Aku hanya mengangguk singkat, tanpa berkata apapun. Aku tidak butuh belas kasihan siapapun. Aku hanya ingin menjalankan rencanaku dan melihat hasilnya. Namun, komentar itu membuatku sadar bahwa aku bukan satu-satunya korban di sini. Ada banyak orang lain yang juga terluka oleh perbuatan mereka. Keluarga, teman, bahkan mungkin anak-anak jika mereka memiliki hubungan lebih dalam di masa depan. Akhirnya, aku memutuskan untuk meninggalkan ruangan. Tidak ada gunanya tinggal lebih lama. Aku sudah melakukan apa yang ingin kulakukan. Mereka telah dipermalukan di depan umum, dan nama baik mereka hancur. Aku melangkah keluar dari gedung pernikahan dengan kepala tegak, meski langkah kakiku terasa berat. Udara luar terasa lebih segar dibandingkan atmosfer penuh kemarahan di dalam gedung. Saat aku sampai di mobil, aku duduk di kursi pengemudi selama beberapa saat, memejamkan mata dan mencoba menenangkan diri. Pikiranku dipenuhi oleh pertanyaan-pertanyaan. Apakah ini benar-benar membuatku lebih baik? Apakah balas dendam berhasil menyembuhkan luka-luka yang mereka tinggalkan? Namun, aku tidak punya jawaban. Yang ku tahu adalah, aku harus melanjutkan hidupku. Mungkin inilah saatnya aku membiarkan semua amarah ini pergi, meskipun bekas lukanya mungkin akan tetap ada untuk waktu yang lama. Beberapa minggu setelah kejadian di gedung pernikahan itu, aku masih sering terbangun di tengah malam dengan perasaan hampa. Aku tidak lagi menangis seperti dulu, tapi rasa kosong itu tetap ada, menggerogoti bagian dalam diriku yang paling rapuh. Aku merasa seolah-olah telah menyelesaikan satu bab besar dalam hidupku, namun belum benar-benar bisa melanjutkan ke bab berikutnya. Balas dendam yang kujalani memberiku kepuasan sesaat, tapi ternyata tidak cukup untuk memperbaiki semua luka yang mereka tinggalkan. Rumah ini, tempat yang pernah dipenuhi tawa dan kenangan indah, kini terasa begitu besar dan sepi. Setiap sudutnya dipenuhi bayang-bayang masa lalu, mengingatkanku pada hari-hari ketika aku masih percaya bahwa cinta adalah hal abadi. Namun meskipun sulit, aku mulai mencoba menyibukkan diri dengan hal-hal baru. Aku ingin mengisi ruang kosong dalam hatiku dengan sesuatu yang lebih bermakna daripada kemarahan atau kesedihan. Aku mendaftar di kelas yoga mingguan di sebuah studio kecil di dekat rumah. Awalnya, aku hanya melakukannya karena ingin menjaga tubuhku tetap sehat, tapi lama-kelamaan, aku menemukan kedamaian dalam latihan-latihan meditasi yang diajarkan di sana. Bernapas dalam-dalam, menenangkan pikiran, dan fokus pada saat ini membantuku melepaskan beban yang selama ini kupikul sendirian. Di sana, aku bertemu beberapa wanita lain yang juga sedang melalui masa-masa sulit dalam hidup mereka. Kami jarang berbicara tentang masalah pribadi, tapi ada ikatan yang tak terucap di antara kami. Rasa saling memahami tanpa perlu kata-kata. Selain yoga, aku juga bergabung dengan komunitas buku lokal. Sejak dulu, aku suka membaca. Tapi selama beberapa tahun terakhir, aku begitu larut dalam rutinitas rumah tangga, sehingga hampir melupakan hobi ini. Komunitas ini menjadi pelariannya. Kami berkumpul seminggu sekali untuk mendiskusikan buku-buku yang telah kami baca. Dan kadang-kadang, diskusi itu berubah menjadi obrolan ringan tentang kehidupan. Ada satu wanita bernama Lina yang menjadi teman baikku. Dia memiliki selera humor yang tajam dan pandangan hidup yang optimis. Meski kami baru mengenal satu sama lain, dia selalu berhasil membuatku tersenyum, bahkan di hari-hari terberatku. Suatu hari, Lina mengajakku untuk mencoba menulis cerita pendek.
Kamu punya banyak pengalaman hidup, katanya sambil tertawa. Kecil. Kenapa tidak coba tuangkan semuanya dalam bentuk tulisan? Siapa tahu kamu bisa jadi penulis hebat. Awalnya aku ragu, tapi kemudian aku memutuskan untuk mencobanya. Di malam-malam sunyi, aku mulai menulis di buku catatanku. Tentang sakitnya pengkhianatan, tentang api dendam yang perlahan padam, dan tentang harapan akan kebahagiaan baru. Tulisan-tulisan itu seperti terapi bagi jiwaku. Mereka membantuku melihat kembali semua yang telah kulalui dari sudut pandang yang berbeda. Aku tidak lagi merasa sebagai korban, tapi sebagai seseorang yang sedang belajar untuk bangkit kembali. Namun, ada satu hal yang masih sulit untuk kulepaskan, harga diriku. Kadang-kadang, aku masih merasa rendah diri, seolah-olah aku tidak layak dicintai lagi. Apakah aku terlalu tua? Apakah aku terlalu membosankan? Pertanyaan-pertanyaan itu masih menghantuiku, meskipun aku tahu mereka tidak adil. Suatu malam, setelah menulis panjang lebar di buku catatanku, aku menyadari sesuatu. Aku tidak perlu membuktikan apapun kepada siapapun. Aku hanya perlu mencintai diriku sendiri terlebih dahulu, sebelum bisa membuka hati untuk orang lain. Itu adalah momen penting bagiku. Untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, aku mulai merawat diriku sendiri dengan cara yang benar-benar tulus. Aku pergi ke salon untuk potongan rambut baru, membeli beberapa pakaian yang membuatku merasa nyaman, dan mulai menghabiskan waktu lebih banyak di luar rumah. Aku mencoba hal-hal yang belum pernah kulakukan sebelumnya. Memasak makanan baru, belajar memainkan gitar, bahkan mencoba hiking di akhir pekan. Meskipun proses penyembuhan ini tidak mudah, aku mulai merasakan perubahan kecil dalam diriku. Ada kehangatan yang perlahan-lahan kembali ke hatiku, seperti embun pagi yang menyentuh dedaunan kering. Aku tidak lagi merasa seperti bayangan dari diriku yang dulu. Aku mulai merasa hidup kembali. Beberapa bulan telah berlalu sejak hari itu. Hari ketika aku mempermalukan mereka di depan semua orang. Kini, ketika aku melihat ke belakang, rasanya seperti melihat kehidupan seseorang yang bukan diriku. Wanita itu, wanita yang penuh kemarahan dan dendam, adalah versi lamaku. Versi yang sudah tak lagi ada. Aku mulai menjalani rutinitas baru, lebih ringan dan lebih penuh makna. Yoga mingguan membantuku menemukan kedamaian dalam tubuh dan pikiran. Komunitas buku memberiku teman-teman yang menginspirasi, orang-orang yang tidak hanya berbagi minat baca, tapi juga kebijaksanaan hidup. Dan tulisan-tulisanku. Mereka menjadi jembatan antara masa lalu yang penuh luka dan masa depan, yang kini mulai terlihat cerah. Namun, perubahan terbesar dalam hidupku datang dari hal yang tak pernah kuduga, pertemuan dengan Raka. Dia adalah seorang pria paruh baya yang kutemui di komunitas buku. Awalnya, dia hanya tampak seperti anggota biasa, ramah, pendiam, dan agak pemalu. Tapi setelah beberapa kali bertemu, kami mulai berbincang lebih banyak. Dia suka mendengarkan, dan cara dia memandang dunia membuatku merasa nyaman untuk berbagi cerita tentang diriku, termasuk tentang masa laluku yang kelam. Raka tidak pernah menghakimi. Dia hanya mendengarkan dengan sabar, sesekali memberikan pandangan atau nasihat yang bijak tanpa terkesan menggurui. Ketika aku menceritakan tentang balas dendam yang kulakukan, dia tidak menyalahkan atau memujiku. Dia hanya berkata, "Kamu sudah melewati badai besar. Sekarang saatnya kamu fokus pada cahaya di ujung jalan." Kata-katanya begitu sederhana, namun menyentuh hatiku. Aku mulai melihat bahwa Raka bukan sekadar teman diskusi buku. Dia adalah seseorang yang bisa memahami kerapuhan manusia tanpa memandang rendah. Di matanya, aku tidak melihat bayangan wanita yang hancur oleh pengkhianatan. Aku melihat diriku sendiri, sebagai seseorang yang berharga, layak dicintai, dan pantas mendapatkan kebahagiaan. Suatu sore, saat kami berjalan-jalan di taman kota, Raka mengambil langkah berani. Dia berhenti di bawah pohon rindang, menatapku dengan mata penuh kelembutan, dan berkata, "Aku tahu kamu sedang mencoba membangun kembali hidupmu. Dan aku ingin kamu tahu, kamu tidak sendirian. Jika kamu mau, aku ingin menjadi bagian dari babak baru ini." Hatiku ternyuh.
Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, aku merasa ada ruang untuk cinta lagi. Bukan cinta yang penuh obsesi atau kepemilikan, tapi cinta yang lembut, penuh pengertian, dan tanpa syarat. Aku tersenyum padanya, mengangguk pelan. "Terima kasih," kataku. Aku belum sepenuhnya pulih, tapi aku bersedia mencoba. Sejak saat itu, hubungan kami tumbuh perlahan-lahan. Kami tidak terburu-buru. Setiap pertemuan adalah kesempatan untuk saling mengenal lebih dalam. Raka selalu ada di sisiku, saat aku merasa rapuh, saat aku merasa kuat, bahkan saat aku merasa ragu akan masa depan. Dia mengajariku bahwa cinta sejati bukanlah tentang memiliki atau membalas dendam. Cinta sejati adalah tentang memaafkan, termasuk memaafkan diri sendiri. Aku berdiri di depan cermin tua di sudut kamarku, memandangi refleksi diriku sendiri. Mataku masih sama, tapi ada kedamaian di dalamnya yang belum pernah kurasakan sebelumnya. Rambutku dipotong lebih pendek, memberi kesan segar dan modern. Kulitku tidak lagi pucat, dan senyumanku, meski tipis, terlihat tulus. Wanita di cermin itu bukan lagi wanita yang dulu hancur oleh pengkhianatan. Dia adalah wanita yang sedang belajar untuk bangkit, untuk mencintai dirinya sendiri, dan untuk membuka hati pada kemungkinan-kemungkinan baru. Dia adalah aku. Aku tahu, luka-luka masa lalu tidak akan hilang sepenuhnya. Kadang-kadang, mereka masih muncul dalam bentuk mimpi buruk atau kenangan tak terduga. Namun, aku tidak lagi membiarkan mereka mengendalikanku. Aku telah belajar bahwa kebahagiaan bukanlah tentang menghapus masa lalu, tapi tentang memilih untuk melangkah maju meskipun bekas lukanya masih ada. Di luar jendela, sinar matahari menyinari halaman rumah dengan hangat. Burung-burung berkicau riang dan angin sepoi-sepoi membawa aroma bunga musim semi. Ini adalah awal yang baru, sebuah babak yang penuh harapan. Dan untuk pertama kalinya, aku benar-benar merasa bebas.